Halo Sobat Indosport, di program dari Arena kali ini akan ada informasi dari Timnas Indonesia U19 yang sudah kembali ke Indonesia dari TC-nya di Kroasia. Juga ada berita dari rekap hasil Liga Champions di matchday kedua. Bersama saya Alfia Fadila, ini dia berita lengkapnya. 3 wonderkid keturunan Indonesia di klub Belanda bakal curi perhatian Sintayong. Ada beberapa pemain muda keturunan Indonesia yang kini diketahui merumput di klub-klub Belanda. Berikut Indosport merangkum deretan pemain berdarah Indonesia yang bermain di negeri kincir angin dan bisa ditarik Sintayong ke Timnas Indonesia U19. Masih berusia muda dan potensial serta merasakan kerasnya persaingan di level klub-klub Belanda membuat mereka cukup menjanjikan. Selain tentunya dengan deretan pemain muda Indonesia lainnya di Timnas U19 yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 tahun depan di tanah air. Yang pertama ada Ivar Jenner. Ivar Jenner merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini bergabung dengan klub Eredivisie Belanda FC Utrecht. Baru berusia 15 tahun, Ivar yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berdarah Jawa cukup menjanjikan untuk Timnas Indonesia U19. Ivar bahkan telah beberapa kali dipercaya untuk memegang band kapten untuk tim junior FC Utrecht. Jika mampu tampil konsisten, tak menutup kemungkinan ia akan mendapatkan satu tempat di skuad senior FC Utrecht yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda. Selanjutnya ada Jim Kroenke. Jim Kroenke merupakan striker muda milik klub Belanda Vitesse Arnhem. Kroenke yang baru berusia 15 tahun ini mendapat julukan Lewandowski Jawa karena sang ayah berasal dari sana dan kini bermain untuk Vitesse U17. Jim Kroenke juga mengidolakan penyerang Bayern Munchen, Robert Lewandowski. Yang terakhir ada Gilles Joannes, merupakan pemain muda Indonesia yang kini bermain untuk tim NIC Breda. Gelandang muda berusia 17 tahun tersebut menyebut jika ia memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jakarta. Joannes mengaku dirinya tak sabar menantikan panggilan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia suatu saat nanti. Meski begitu, Gilles Joannes mengaku masih harus berkonsultasi dengan keluarga besarnya terkait perpindahan paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Selain ingin kembali ke kampung halaman sang kakek, Gilles Joannes ingin menjadi bagian dari Timnas Indonesia U19 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 tahun depan. Rekap hasil Liga Champions. Yang pertama adalah kabar gembira dari Manchester United yang berhadapan dengan RB Leipzig. Rashford cetak hat-trick, setan merah pesta gol 5-0. Duel kedua tim digelar di Old Trafford Kamis 29 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Di babak pertama MU berhasil mencetak gol lewat Mason Greenwood, skor 1-0 untuk tim tuan rumah bertahan hingga terminum. Meski unggul di babak kedua, statistik menunjukkan jika MU masih kalah agresif ketimbang Leipzig. Tim tamu tercatat melepaskan 7 tembakan dan 55% penguasaan bola, sementara setan merah 4 kali melakukan percobaan dan menguasai bola sebanyak 45%. Pada babak kedua, MU menambah 4 gol lewat 3 gol Rashford dan sepakan penalti Anthony Martial. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu menyelesaikan duel dengan kemenangan 5-0. Selanjutnya, Juventus menelan kekalahan perdana di bawah asuhan Andrea Pirlo, menjamu Barcelona di matchday kedua grup G Liga Champions Bianconeri takluk 0-2. Di Allianz Stadium, Kamis 29 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia Barat, Juventus tak mampu membendung serangan Barcelona di babak pertama. Ousmane Dembele membuka keunggulan di menit ke-14. Di babak kedua, upaya Paulo Dybala dan kawan-kawan menyamakan kedudukan kian berat karena harus bermain dengan 10 orang setelah Merih Demiral diusir wasit pada menit ke-85. Di sisa waktu, Lionel Messi berhasil menambah gol untuk Barcelona lewat penalti di menit ke-90. Hasil ini mengantarkan skuad asuhan Ronald Koeman ke puncak klasemen grup G dengan 6 poin, sedangkan Juventus berada di urutan kedua dengan 3 poin. Di laga lain grup G, Ferencváros bermain imbang 2-2 dengan Dynamo Kiev. Sementara di grup F, Liga Champions telah tuntas. Borussia Dortmund menang 2-0 atas Zenit dan Lazio imbang 1-1 di markas klub Brugge. Bertanding di Signal Iduna Park, Kamis 29 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia Barat, Dortmund mendominasi jalannya pertandingan atas Zenit. Klub asal Jerman itu memiliki penguasaan bola sebesar 70% berbanding 30%. Meski unggul penguasaan bola, Dortmund baru bisa mencetak gol di babak kedua lewat hadiah penalti. Zenit dihukum setelah Karavev menarik Thorgan Hazard. Jadon Sancho maju sebagai eksekutor. Bola tembakan pemain asal Inggris itu sukses membawa Dortmund memimpin 1-0. Untuk hasil lengkapnya, kalian bisa cek indosport.com ya dan simak berita-berita menarik lainnya. Dihujat netizen pasca rekrut back Timnas Indonesia U19, begini rencana besar Borneo FC. Klub Liga 1 2020 Borneo FC menjadi sorotan netizen pasca merekrut back Timnas Indonesia U19 Komang Teguh. Banyak yang tidak setuju dan berharap pemain 18 tahun itu berkarir di luar negeri.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Borneo FC Nabil Hussein menegaskan timnya sudah punya rencana besar untuk Komang Teguh. Pesut Etam siap mengorbitkan bek tengah tersebut bersama pemain muda lain, bahkan siap dikirim ke luar negeri jika ada tawaran. Nabil membeberkan timnya sudah berkomunikasi dan akan bekerja sama dengan pihak yang siap membantu mengorbitkan para pemain muda tersebut. Hanya saja, ia enggan mengatakan klub dan negara mana yang akan jadi tujuan. Rencana yang sama juga berlaku bagi rekrutan baru lainnya, Fajar Faturrahman dan beberapa pemain muda lain. Secara terang-terangan, Borneo FC juga siap membantunya berkarir di Liga Thailand, Jepang, bahkan Eropa. Tak hanya Eropa dan Jepang, ia juga incar Australia dan Korea Selatan. Tak hanya Belanda dan Jepang, Timnas Indonesia U19 incar Australia dan Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan pihaknya tengah menjajaki lawan lain untuk pemusatan latihan selanjutnya Timnas Indonesia U19. Timnas asuhan Sintayong ini memang sudah menyudahi pemusatan latihan di Kroasia. Bahkan, tim Garuda Muda sudah kembali ke Indonesia. Kedatangan penggawa Timnas Indonesia U19 disambut langsung Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan pada Rabu 28 Oktober 2020 di Hotel Fairmont. Meski baru tiba, ternyata Timnas Indonesia U19 sudah direncanakan untuk pemusatan latihan selanjutnya. Memang pada rencana awal, setiba mereka di Indonesia langsung dikembalikan ke klub masing-masing untuk tampil di Liga 1 maupun Liga 2. Sayang, hal itu sirna karena kelanjutan kompetisi yang juga belum jelas. Selain disiapkan tampil di kompetisi, David Maulana dan kolega disiapkan untuk bertolak ke Prancis guna mengikuti calon turnamen dan pemusatan latihan di sana. Sayang juga rencana ini batal karena pihak panitia membatalkan dengan alasan pandemi COVID-19. Meski begitu, PSSI dan Sintayong sudah menyiapkan beberapa alternatif. Yang pasti, Timnas Indonesia U19 harus melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Senada dengan Iriawan, Sintayong selaku pelatih juga menyiapkan beberapa alternatif. Bahkan, dia sempat menyiapkan Australia sebagai destinasi lanjutan. Namun, hal itu tidak bisa terlaksana karena memang situasi pandemi COVID-19, sehingga banyak negara yang menutup pintu rapat-rapat untuk kedatangan tamu. Bartomeu pergi, Lionel Messi bertahan di Barcelona. Lionel Messi dikabarkan siap bertahan lebih lama di Barcelona pasca mundurnya Josep Maria Bartomeu dari kursi presiden Blaugrana. Messi sempat membuat geger musim panas 2020 kemarin sebab ia mengaku izin via Borufox untuk hengkang ke klub lain. Namun, Barca menolak permintaan Messi. Mereka bersikeras bahwa La Pulga hanya bisa hengkang jika klausul rilisnya ditebus penuh. Messi sendiri mengaku ingin hengkang karena kecewa pada Bartomeu dan kawan-kawan yang dianggapnya telah ingkar janji. Namun, pada akhirnya pemain asal Argentina itu memutuskan bertahan di Camp Nou. Atau ada juga yang menyebut Barca bisa memilih melepasnya pada Januari 2021. Opsi ini lebih baik dibanding kehilangannya dengan gratis musim panas mendatang. Bahkan pelatih Barca yakni Ronald Koeman juga telah mengisyaratkan sebelumnya bahwa Messi bisa pergi musim depan. Namun kini ada kabar bagus bagi Barcelona. Messi akhirnya disebut telah memutuskan untuk terus bertahan di Camp Nou. Kabar itu dihembuskan oleh The Telegraph. Keputusan Messi ini dilandasi oleh keputusan Bartomeu untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Blaugrana. Manajemen Legia Dansk sempat khawatir dengan Egy Maulana Fikri di Polandia. Ada apa? Egy Maulana Fikri sudah 2 tahun lebih meninggalkan Indonesia. Sejak Maret 2018, pemain asal Medan itu merantau ke Eropa untuk merajut mimpinya menjadi bintang sepak bola dunia. Pada 2018 silam, Egy memenuhi pinangan dari klub asal Polandia, Legia Dansk. Pada awal kedatangannya ke Polandia, bisa dibilang Egy langsung dihadapkan pada tantangan berat. Bukan persoalan penampilan di lapangan, melainkan proses adaptasi dengan situasi yang benar-benar baru. Sebagai pemain muda berusia 17 tahun, Egy harus merantau sangat jauh dari keluarga di sebuah negeri yang tidak berbahasa Indonesia. Hal itu ternyata juga menjadi perhatian utama dari manajemen Legia Dansk. Direktur olahraga Legia Dansk, Janus Melanjuk, menyatakan bahwa pihaknya sempat khawatir terhadap proses adaptasi Egy Maulana Fikri. Mengingat Indonesia dan Polandia berbeda jauh dari segi budaya dan terutama bahasa. Beruntung, Egy bisa melalui itu semua tanpa kendala yang berarti. Pelatih fisik Legia Dansk, Damian Korba, mengatakan bahwa Egy punya mental juara. Pemain timnas Indonesia itu tidak pernah takut pada tantangan dan mau terus mengembangkan dirinya. Nah, Sobat Indosport, itu dia tadi program dari Arena di episode kali ini. Buat kalian yang mau pantau berita terupdate seputar olahraga dan seputar timnas Indonesia U19 pastinya, cek aja website indosport.com dan jangan lupa follow semua sosial media Indosport @indosport.com dan jangan lupa subscribe YouTube channel Indosport. Sampai ketemu lagi.